ada dua kan, prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik ya itu keren. Kenapa? Sistem saraf kalau ada prasangka baik dia langsung jalan. Kenapa? Karena sistem saraf itu. Terima kasih buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sayang yang bertanya ya. Kalau mempersiapkan sebelum hamil, banyak baca buku tentang kehamilan, tentang bagaimana proses bayi di dalam rahim. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku yang dibuat bagus banget dengan bahasa yang sangat populer, jadi mudah. Ya, jadi mudah. Ini tadi saya juga menyampaikan dengan sangat populer, karena kalau bicara asli pakai bahasa neuroscience, lebih kompleks lagi. Ya. Tapi kalau tadi masih ada kalimat-kalimat yang belum tidak bisa dibahasa Indonesia kan atau diartikan, itu memang sudah baku secara internasional. Nanti pada saat membaca buku-buku tentang kehidupan manusia, tentang ibu hamil, akan menemukan juga kata-kata yang tidak bisa lagi di Indonesia kan, karena itu sudah kesepakatan internasional. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi banyak baca aja, banyak baca. Ada takut Bu Aisyah? Sudah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dialog sama Allah, ya Allah angkat takutku ya Allah. Saya biasanya ada kasih acara namanya 3M. Ya, M pertama mengaku. Ya Allah, saya kok takut deg-degan ya. Habis terlalu banyak belajar juga jadi takut gitu ya. Kan terlalu banyak jadi takut ya. Ya, harusnya terlalu banyak belajar itu malah jadi kita bijaksana. Tetapi memang emosi di otak kita itu menstimulasi ke level yang takut. Makanya ya Allah, saya kok jadi takut ya Allah, jadi banyak belajar jadi takut. Nah, mengaku dulu. Nah, M kedua mengangkat, ya Allah angkat takutku ya Allah. Nah, di sinilah masuk kalimat-kalimat astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, nah, sampai enak perasaan kita. Nah, M ketiga meminta. Jadi maunya apa? Ya Allah, mohon ya Allah tambahkan ilmuku, tinggikan kecerdasanku untuk menjadi seorang ibu ya Allah. Ya, mohon ya Allah kepada diriku untuk terampil ya mengelola emosi negatifku ya Allah, karena emosi nggak semuanya negatif ya, ada emosi positif ya. Nah, jadi karena dengan banyak buku dan kemudian kita mengelola emosi kita dengan gampang tadi 3M. M pertama mengaku, mengangkat dan meminta ya. Sekarang juga yang dilarang 3M juga ya. Ya. Mengumpulkan atau meriung kan gitu karena kita pandemi ya. Oke, nah itu seperti itu. Nah, secara ilmiah sebetulnya seksio ada perbedaannya nggak sih? Perbedaan pertama bentuk kepala. Ya, anak-anak yang seksio tuh kepalanya bulat, bagus ya, bulat banget. Tapi kalau anak lahir normal tuh kepala agak peyang-peyang dikit. Kenapa? Karena dia lewat jalan lahir gitu. Ya, nah pada saat lewat jalan lahir ini makanya ibu-ibu ini sebelum melahirkan harus latihan nafas, latihan cara mengejan yang benar. Ya, makanya nanti kan mungkin ada di ini ya di acaranya Muslimah Maternity Class ya tentang senam hamil dan sebagainya ya. Nah itu perlu loh latihan mengejan yang benar itu supaya pada saat memang dinyatakan dia bisa lahir dengan jalan normal, tidak ada satu hambatan pun, tinggal kita melatih diri kita untuk bagaimana ngejannya yang benar ya. Kalau dokter bilang tahan, nah itu berarti ya harus ditahan dulu. Itu ada latihannya kan. Nah, karena kadang-kadang kalau terlalu capek mengejar, anak kemudian pakai sedotan itu, nah itu terkadang kalau tingkat sedotannya atau pakai vakumnya itu terlalu keras, ya itu akan mengganggu juga proses yang ada di otak. Paling tidak bisa jadi perdarahan ya subdural atau di bawah kulit otak terjadi perdarahan, sel-sel otak juga jadi masalah dan sebagainya. Ya, makanya latih banget untuk bisa melahirkan. Ya, nah, tapi secara yang lain-lainnya tidak ada. Tidak ada, hanya kalau dengan seksio itu ya karena dia diambilnya dalam tidak ada pencet-pencet ya dia akan jadi jauh lebih bagus bentuk kepalanya. Saya biasanya kalau lihat anak itu langsung udah tahu ini anak seksio nih, kenapa bulat bagus kepalanya. Ya, nah kemudian adakah penelitian tentang masalah ucapan ini ditunda? Teman-teman baca buku The Secret. Nah, cuman baca buku itu bacalah dengan otak yang terbuka, karena di situ ada membahas tentang sunnatullah, alam semesta, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta, termasuk manusia. Hanya memang karena yang nulis orang sekuler, tentu dia nggak pernah bilang Allah,
Dia selalu bilang alam semesta. Tetapi kita karena tahu alam semesta ini ciptaan Allah, jadi nanti baca buku itu langsung ingat, ya Allah, Masya Allah, luar biasa ini Allah. Ya. Oke. Nah, itulah waktu tunda itu untung Allah ciptakan. Ya. Oke, makanya di dalam ajaran Islam juga dikatakan kalau kita bicara hal-hal yang baik, maka dia akan langsung terjadi. Dan kalau bicara hal-hal yang buruk, dia akan ada tundanya. Itu juga banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan kemudian juga dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Dan prasangka kan ada dua kan, prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik ya itu keren. Kenapa? Sistem saraf kalau ada prasangka baik dia langsung jalan gitu. Kenapa? Karena sistem saraf itu dia ngerasa ada frekuensi. Karena kalau sesuatu yang baik, omongan baik, emosi baik, pikiran baik, pendengaran baik, telinga mata baik, itu frekuensinya tinggi, di atas sekitar 200 Hz. Sistem saraf kita itu bisa karena dia listrik, dia mendeteksi ini 200 Hz ke atas, maka dia langsung jalan. Set. Kalau emosi negatif, omongan negatif, pikiran negatif, penglihatan negatif, pendengaran negatif dan semuanya negatif, itu frekuensinya rendah. Makanya satu kali diomongin dia belum jalan. Katakanlah marah. Marah itu frekuensinya sekitar 150 Hz. Ya. Nah, sistem saraf baru mau jalan kalau 200 Hz ke atas. Maka kalau satu kali kita ngomong ya sesuatu pada anak yang nadanya marah, baru jalan satu kali, dia belum jalan. Kenapa? Baru 150, masih kurang 200. Tapi kalau diucapkan 3 kali, ya 150 diucapkan 3 kali, maka dia akan tinggi frekuensinya, maka dia akan jalan di sistem saraf. Apapun itu, penelitian itu banyak sekali, tetapi ambillah hikmahnya bahwa ya Allah, syukur ngomong buruk ya waktunya ditunda. Coba enggak, habis udah kita. Ya, setiap ngomong buruk terjadi, setiap ngomong buruk terjadi. Tapi kenapa Bu Aisyah pas kita ngomong baik, berpikiran baik, katanya langsung jalan, tapi kok langsung tidak terjadi? Nah, ini sebetulnya langsung jalan, cuman sering terjadi keraguan di dalam diri kita. Kita ngomong sama anak kita, anakku ya Allah, ini anakku insya Allah dia anak yang soleh, senang matematika, senang pelajaran bahasa Indonesia. Kita udah ngomong bagus kan? Tapi bawah sadar kita menolak. Apa kita bilang? Masa sih? Apa iya ya? Nah, itu akan menghambat jalannya prasangka baik. Apa iya ya? Misalnya anak kita tahu nih besok mau ulangan, tapi malam dia ketiduran. Ya, terus kita doa, ya Allah mudahkan, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya, dia bisa mengerjakan ulangan matematika dengan lancar, benar nilainya 100. Misalnya kita ngomong gitu ya. Kan ini udah bagus kan? Permohonan yang baik. Tapi karena kita tahu malam dia ketiduran, nggak belajar, muncul keraguan. Opo iya yo? Masa sih? Nah, opo iya yo? Masa sih itu yang menghambat? Yang tadinya ya positif ini udah jalan di badan, terhambat ya langsung. Kok bisa? Ibunya yang ngomong kok kena ke anak? Ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh ini akan keluar namanya vibrasi, gelombang vibrasi sinyal yang nanti membawa pesan doa itu kepada ya. Mungkin ada teman-teman pernah mungkin searching video saya yang tentang kekuatan doa ibu. Di situ ada gambar dia, ada sinyal yang keluar dari tubuh ibu, ya. Nah, itu yang nanti akan terjadi. Jadi itu kehebatan ibu, Bu. Mbak Isa, saya nggak berani ngomong, takut salah. Itu juga nggak boleh. Kalau ibu takut salah, ya 3 kali takut salah, maka salah betulan. Terus dia gimana ya? Kalau gitu minta, ya Allah, saya ya ilmu ini kan belajarnya pelan-pelan. Ya, nggak mungkin ibu langsung baru menikah nih, baru punya anak, lagi hamil, tahu semua ilmu, nggak bisa. Yang penting adalah selalu berdoa, ya Allah tambahkan ilmuku, tinggikan kecerdasanku, ya Allah mohon petunjuk. Itu kadang petunjuk akan datang segera tanpa ibu baca buku dulu atau ikut seminar dulu. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga ibu tetap jalan aja dengan semangat, jalan aja dengan damai, jalan aja yang menghadapi kehidupan ini dengan senang aja. Asal sering dialog pada Allah, ya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW, para nabi, para rasul yang lain, dan para sahabat itu ngomong sama Allah kayak Allah itu ada di sampingnya. Ya Allah, garam habis nih kan gitu. Ya Allah, terompaku copot nih kan. Ibu juga sering kayak gitu kan, Bu? Nah, kebiasaan habit untuk selalu berdialog sama Allah itu yang harus teruskan, ya. Jadi teman-teman yang mau tahu ini ya coba baca buku The Secret, itu ada 2 buku tebal-tebal juga ya. Atau searching aja filmnya The Secret.